Selamat sore sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya Hotman Siagian di channel Anak Medan Bersuara. Bagaimana kabarmu sore ini teman-teman? Pasti sehat-sehat ya. Apalagi kalau channel Anak Medan Bersuara sudah on air di sore hari. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya, untuk bisa menyambung apa yang saya sampaikan atau upload video saya yang pertama di pagi hari. Masih seputar tentang ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini yang mau kita lihat teman-teman ya, ada pembicaraan langsung, ini live ya, antar Refli Harun dengan sahabat kita Rizmon Sianipar, dikalah katanya bahwasanya nama tersebut sudah dilaporkan. Ada 4 nama teman-teman, termasuk Dr. Suryo, Dr. Tipa, dan Dr. Rizmon Sianipar. Dan inilah videonya teman-teman. Ayo, jangan di scroll, jangan di skip. Sebentar teman-teman. Halo Bang, selamat Halo malam. Bro Rizmon. Iya Bang. Apakah Anda baik-baik saja? Waduh, sehat dong Bang. Sudah siap dilaporkan oleh kuasa hukum Siap Jokowi? lah, Bang. Siap banget. Malas terlalu lama itu. Oh, terlalu lama. Oke. Sebelum Anda tertawa terus ya kan, nanti dianggap Anda jumawa lagi kan. Tapi Ya namanya aja ilmuwan Bang. Saya percaya sama ilmu yang saya miliki kok. Oke, jadi Bro Rizmon ya, ini ada berita di media ya, termasuk CNN Indonesia yang mengatakan bahwa kuasa hukum sudah mengantongi sedikitnya 4 nama untuk dilaporkan. Kita tidak tahu siapa saja yang mau dilaporkan. Tapi bayangan saya ya kan, Iya. masa Refli Harun ya kan, nggak mungkin lah. RS Bang. Saya kan cuma memberitakan doang ya kan, dan mengulas. Itu pun saya tidak mengatakan ijazah palsu, saya mengatakan ijazah ya kan. Nah, Iya. tetapi yang paling viral kan Anda, Iya. kemudian Roy Suryo, Iya. terakhir ini Rizal Fadila, Iya. kemudian ya mungkin Dr. Tifa kan begitu. Tapi Egy Sujana mestinya ketua TPUA ya. Tapi kan Egy Sujana kemarin agak surut karena nggak muncul di UGM dan Solo ya. Maka tebakan saya begitu. Kalau meleset ya namanya nebak ya kan. Tapi kata kuasa hukumnya ini, ya nanti bergantung Jokowi apakah dia mau melaporkan atau tidak. Walaupun sepengetahuan atau sependek pengetahuan saya adalah tidak bisa orang dilaporkan ya ketika dia sudah melaporkan dulu pidananya. Kan pidananya sudah dilaporkan oleh TPUA kan. Harusnya itu dulu yang diproses, bukan pencemaran nama baiknya, berita kebohongan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, apa tanggapan Anda soal katanya sudah 4 orang bakal dilaporkan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi? Silakan. Ya saya siap sih dilaporkan karena saya memegang teguh ilmu yang saya pegang gitu loh Bang, yang saya pelajari gitu loh. Kalau ingin membuktikan pencemaran nama baik ya sanggah dengan ahli nanti di persidangan gitu loh. Kita lihat di mana saya mencemarkan nama baik. Baik sahabat-sahabat, setelah kita mendengar percakapan antara Refli Harun dengan Rizmon Sianipar, wow, luar biasa jawabannya ya. Sangat menggugah hati kita para anak-anak muda, para warga negara masyarakat, para alumni UGM dan para mahasiswa. Bagaimana teman-teman? Ya, bahkan Rizmon menantang ini sudah terlalu lama dan saya siap. Dan masing-masing kita akan menyampaikan data per data. Karena memang orang Rizmon dan kawan-kawan sudah memiliki data-data yang sangat luar biasa. Kita lanjut videonya selanjutnya.
Ya kita lihat aja nanti Bang, itu kan waktu dia masih jadi presiden ya Bang ya. Ya. Nanti kita lihat saja, kalaupun nanti saya diperlakukan seperti Bambang Tri dan Gus Nur, ya paling tidak isu ini akan terus bergulir gitu loh. Oke, Ya. karena Isu karena ijazah palsu, ya. karena tidak pernah diselesaikan kan begitu ya. Iya Bang, gitu. Tetap pasti ada juga nanti respon-respon berikutnya, mungkin yang lebih berani. Saya sudah bisa pastikan tidak ada teknologi saat itu mencetak lembar pengesahan skripsi seperti itu. Di pertemuan 15 April juga, Wakil Rektor itu tidak bisa menjawab mereka itu semua. Bahkan dekannya juga nggak bisa menjawab. Dalam hatinya saya yakin, ini nggak mungkin tahun itu. Dia juga nulis skripsi kan saat itu. Orang-orangnya kan sudah seusia itu juga atau lebih muda. Saya sendiri lebih muda, artinya tahun 91 mungkin dulu, 92 masih pakai mesin ketik. Bagaimana mungkin 1985 sudah versi Windows seperti itu? Ya silakan kalau UGM istilahnya mau kotor ya, istilahnya mau berbohong, terserah gitu loh. Respon di penjara nggak apa-apa. Oke. Tapi isu ini akan tetap gitu loh, Bang. Karena secara teknologi ini sudah confirm. Mau diapain juga sudah confirm ini. Anda ini berlaku untuk ijazah, berlaku untuk skripsi saja atau ijazah juga? Gini loh Bang, saya kan mengamati ijazah, terus saya mengamati skripsi, baru saya simpulkan 100 miliar persen itu. Oke. Jadi, ya kan Bang? Iya, iya. Jadi pada saat itu makanya basis saya kan pertama adalah ketika dekan UGM Profesor Dr. Sigit Sunarta mempertontonkan ijazahnya, terus diintipkan lembar pengesahannya itu. Di situ saya langsung mata saya melotot, Bang. Confirm saya, ini nggak mungkin. Nggak, maksud saya gini, di skripsi Anda permasalahkan penggunaan Times New Roman yang belum ada pada konteks 85 ya. Tapi di skripsi Anda mempermasalahkan apa? Di ijazah. Sama Bang, ijazahnya juga itu terlalu cantik untuk cetakan handpress dan segala macam. Teknologi saat itu. Terlalu cantik untuk tepi-tepinya. Untuk tahun 85 ya. Iya Bang. Ini ada di beredar ya. Walaupun kita tidak tahu ya. Ini di X Twitter ya. Skripsi dibuat tahun 2018 katanya. Dia mendapatkan itu dari EDT, ETD, Electronic Thesis dan Dissertation dari Fakultas Kehutanan. Lalu saya belum kupas sejauh itu metadatanya Bang. Ya. Maksudnya begini, ada yang bilang itu dibuat malah dari Microsoft Word kan ya. Tapi saya belum teliti sejauh itu. Tetapi dari Microsoft Word kemudian dikonversi ke Phantom apa gitu. Ke PDF gitu kan Bang. Ya, ke PDF. Jadi bukan gitu kan Bang. Jadi itu bukan data yang di scan. Kan kalau zaman dulu kan mestinya di scan kan? Itu nanti akan saya periksa lagi Bang. Ada saya baca itu di Cuma apa yang saya baca dari ETD itu kan sudah saya bilang waktu 15 April kemarin. Mereka nggak bisa jawab juga. Kenapa skripsi tahun 85 Fakultas Kehutanan di ETD Electronic Thesis and Dissertation di UGM ya Fakultas Kehutanan UGM cuma ada skripsi Joko Widodo. Nggak bisa jawab Bang. Bagaimana orang lain membandingkan? Pak Dekan si Dr. Sigit Sunarta mengatakan Pak Rismon itu kan sebagai dosen harusnya membandingkan. Bagaimana saya membandingkan kalau nggak disediakan di situ? Iya Bang, ya kan yang ada cuma punya skripsi Pak Joko Widodo. Yang kedua, exit metadatanya ya extensible image format, metadatanya dari skripsi Joko Widodo itu memang September 2018 baru ditaruh di situ. Padahal digitalisasi UGM itu sejak awal tahun 2000-an. Itu kan pertanyaan. Gitu loh. Perihal tentang tadi bukan hasil scan, tetapi dari Microsoft Word nanti saya periksa lagi Bang lebih. Gitu, makanya dari itu. Microsoft Word kemudian dikonversi ke Poxit PDF. PDF itu. Poxit Reader itu kan Bang, harusnya kan hasil scan gitu loh Bang. Poxit Phantom apa gitu ya. Nah, itu aneh lagi kalau dari Word. Iya.
tetap saudara Rismond mengatakan kesiapannya ya, apalagi dia sudah mengantongi data-data autentik ya, data-data yang memang betul-betul sesuai dengan pekerjaannya sebagai forensik digital ya. Jadi dia sudah mengetahui bisa apa yang dilakukannya, dan bahkan dia akan mengatakan apabila dia dipenjara oleh karena kekuatan penguasa seperti yang dialami oleh 2 orang ya kemarin ya, dia siap, bahkan pasti ini tidak akan bisa diam. Artinya pasti ada respon-respon yang lain akan berbicara lagi. Bagaimana pendapat teman-teman? Mari kita berikan support dan mari kita berikan komentar untuk memperkuat hubungan ataupun persaudaraan kita, di mana kita bersepakat untuk membongkar kebohongan. Kita dengar lagi teman-teman ya video selanjutnya. Intinya seorang Rismond tidak bisa dibohongin ya kalau soal. Iyalah bang, kecuali yang tadi tuh bang ya, yang dibilang Dr. Wisnu juga tadi di Ainis kan, itu dipoto sendiri, jadi bukan dari medsos. Jadi kita yakin primary source, ya kan bang? Oh, primary resource itu waktu ijazah ya? Enggak bang, sorry, skripsi ya. Iya, Jadi kalau skripsi primary resource ya, tapi Anda kan primary source, sumber primer kan bang? ya, sumber primer, tapi Baik Anda dari- foto kan? Iya, skripsinya Iya. Pak Jokowi dengan skripsinya atas nama Pak Saminuddin Baruri itu yang direkomend wakil rektor untuk saya lihat, itu saya foto sendiri. Ternyata Jadi, tesis. betul. Ternyata tesis. Iya, ternyata tesis. Oke. Luar biasa. Anda lagi di mana ini, Bro? Nanti lah bang, saya datang sekitar 3-4 hari lagi. Oh, Karena lagi di nanti luar saya kota ini, hubungi, lagi Bang, di Sumatera Utara. ya. Lagi mancing-mancing. Oh, Jadi luar itu, biasa. Bang. Mancing apa? Ngopi-ngopi. Mancing keributan atau gimana? Ya, dua-dua lah bang. Oke bro, ini sebelum Anda undur diri, ini ada beberapa komentar yang barangkali relevan Anda jawab atau Anda renungkan saja ya. Buktikan dulu ijazah asli baru luwi lapor polisi ya. Berhati-hatilah para penggugat. Maju terus, semoga ini cara halus untuk membuka kedok Mulyono. Kemudian selamat malam Bung Refli. Ternak udah mulai panik. Waduh, belut nggak salah kena getahnya. Lopar lapor, nggak puas lu nyiksa Bambang Tri sama Gus ya, maksudnya Gus Nur. Sehat Iya. selalu Pak Refli Harun. Hadapin Jokowi, nggak usah lapor, tangkap. Oke, kita yang provokasi nggak usah ya. Lucu, belum tunjukkan dan belum terbukti asli kok sudah laporkan 4 orang. Terus kesalahannya apa? Gerta aja tuh, nggak nalar ya. Perlihatkan dulu ijazahnya baru lapor. Kayaknya sih polisi akan menindaklanjuti laporan walaupun ijazahnya tidak akan diperlihatkan. Ini juga keyakinan orang ya. Karena katanya Iya, Bang. penegak hukum ini masih di bawah kekuasaan Jokowi. Menurut Anda bagaimana? Ya silakan aja sih. Kalau polisi ingin melanjutkan itu, saya pikir kalaupun saya di penjara, isu ini akan tetap hidup, dan saya begitu keluar penjara juga saya ributkan lagi. Gitu loh. Ya, Karena begini bang, kebenaran ilmiah itu bisa kita buktikan bukan hanya di Indonesia, dimanapun tuh bisa, di negara maju juga bisa gitu loh. Jadi ini nggak bakal bisa dibungkam dengan cara lapor-lapor pencemaran nama baik, terserah gitu. Kalau saya sih terserah. Malah kalau bisa lebih cepat gitu loh. Oke, luar biasa Rismond Nggak ya. bisa dibungkam ini, nggak bisa dibungkam. Ya. Saya khawatir yang dilaporkan bukan Anda yang punya ilmunya, tapi orang yang nggak punya ilmunya. Pokoknya terserah kalau saya. Gitu. Nanti ya kalau bisa ya di live streaming. Oke. Kalau memang Prabowo Subianto menginginkan hukum yang seperti apa, terserah. Ini kan rejim Pak Prabowo sekarang, bukannya Oke. rejimnya Ya mudah-mudahan ya Prabowo Iya, Subianto sadar bahwa he is the president dan dia kontrol penegak hukum ya. Jangan Iya penegak hukum lah, gitu loh. dikendalikan oleh orang lain. Mulyono. Ya. Termasuk juga dikendalikan oleh orang yang berkepentingan yang dulu menjadi lawyernya. Nggak boleh juga ya. Walaupun Iya, sekarang Bang. menteri. Oke.